Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Nikmat yang begitu banyak, nikmat yang tidak akan pernah terhitung satu demi satu, nikmat yang begitu besar. Maka sebagai seorang hamba kita wajib untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang senantiasa berpegang teguh di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. InsyaAllah pada malam yang insyaAllah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla ini, kita akan sama-sama belajar, sama-sama kita menuntut ilmu. Kita akan bahas bagaimana dahsyatnya perjalanan menuju akhirat. Bagaimana dahsyatnya perjalanan menuju akhirat. Sebelum kita mulai perjalanan kita menuju alam akhirat, kehidupan kita dimulai ketika kita dilahirkan dari rahim ibu kita. Saat kita berumur 4 bulan, di saat itulah Allah Azza wa Jalla meniupkan ruh pada janin. Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum yujma'u khalqahu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malak fayunfakhu fihi ar-ruh wa yu'mar bi arba'i kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa syaqiyyun am sa'id. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya oleh Allah Azza wa Jalla dari rahim seorang ibu dalam keadaan nutfah, dalam keadaan status mani. Kemudian setelah 40 hari barulah menjadi segumpal daging. Setelah 40 hari barulah menjadi segumpal, sebelumnya menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging. Di saat itulah, di saat 120 hari penciptaan manusia yang kurang lebih sekitar 4 bulan, pada saat itulah Allah Azza wa Jalla memerintahkan malaikat untuk meniupkan ruh pada janin, pada seorang janin. Bukan hanya itu, di saat itu pula lah dicatat 4 perkara tentang rizkinya, tentang ajalnya, tentang amalannya, bahagia dan sengsaranya.
pada saat itulah dimulai kehidupan manusia. Kemudian setelah kita dilahirkan dari rahim ibu kita, kita pun akan menemui beberapa fase kehidupan dunia. Masuknya kita kepada fase bayi, kemudian menjadi fase anak-anak, kemudian menjadi fase remaja, kemudian berubah menjadi fase dewasa, kemudian berubah menjadi fase tua, kemudian pada akhirnya kita pun akan menemui sebuah kenyataan yang pasti, sebuah kenyataan yang tidak kita bisa hindari lagi. Apa itu? Kematian. Setiap dari kita pasti akan bertemu dengan ajalnya. Hal ini dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian, dan pada hari kiamatlah akan disempurnakan pahala kalian. Barang siapa dijauhkan dari api neraka lalu dimasukkan ke dalam surga, sungguh ia telah beruntung, dan kehidupan dunia hanyalah kehidupan yang memperdayakan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka perjalanan kita di dunia adalah sebuah perjalanan yang sangat amat singkat bila dibandingkan dengan perjalanan menuju alam akhirat. Perjalanan kita di dunia mungkin hanya sekedar 60 sampai 70 tahun. Karena itulah kira-kira umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa qalilun man zad. Umur umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sekitar antara 60 sampai 70 tahun, dan sedikit dari mereka yang melampaui umur tersebut. Subhanallah, kira-kira umur Nabi Muhammad itu tidak lama, 60 sampai 70 tahun. Sedikit dari mereka yang diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jalla memiliki umur yang panjang, lebih dari 70 tahun. Siapa di sini yang lebih dari 70 tahun? Tidak ada. 60 tahun lebih? Satu orang. Taib, ini sudah menjadi peringatan besar. Jika seseorang sudah melampaui 60 sampai 70 tahun, maka kita harus bersiap-siap. Bukan berarti umur kita telah ditentukan 60 sampai 70 tahun, tidak. Banyak dari mereka atau banyak manusia yang diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla tidak mencapai 60 dan 70 tahun, banyak. Tapi kira-kira umur umat Nabi Muhammad 60 sampai 70 tahun, dan sedikit dari mereka yang melampaui umur tersebut. Maka kehidupan dunia, kehidupan yang singkat, tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan perjalanan menuju alam akhirat. Maka perjalanan kita yang sesungguhnya adalah ketika kita diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Perjalanan kita akan dimulai ketika kita diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla menuju alam akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ciri-ciri orang mukmin yang sukses. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ciri-ciri orang mukmin yang sukses. Siapa mereka? Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang dari kaum Ansar bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina akyas?" Wahai Rasulullah, siapa yang disebut sebagai mukmin yang cerdas itu? Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, ulaikal akyas." Siapa mukmin yang cerdas? Mereka yang paling banyak mengingat kematian
dan paling baik perbekalannya untuk menghadapi hari setelah kematian. Mereka itulah mukmin yang cerdas. Maka dari itu kita harus benar-benar memiliki perhatian yang besar untuk menghadapi hari setelah kematian. Benar-benar serius mengumpulkan bekal untuk hari setelah kematian. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-18, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan setiap jiwa memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, untuk hari kematiannya, untuk hari akhiratnya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Subhanallah. Perhatikan dalam surat Al-Hasyr ini ayat yang ke-18. Allah Azza wa Jal mengulang 2 kali perintah takwa di dalam ayat tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, perintah takwa yang pertama. Kemudian Allah ulangi lagi, wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Mengapa Allah mengulang 2 kali kalimat takwa? Apa kaitannya takwa dengan alam akhirat? Hal ini dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Baqarah ayat 197. Apa kata Allah? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ternyata takwa adalah bekal yang paling terbaik.